Blue chipnya kripto itu apa sih? Kalau saham kan ada BCA, ada BRI. Blue chipnya kripto apa dan mana yang layak untuk diinvestasikan? Garis bawahi kata-kata diinvestasikan ya. Jadi ini investasi bukan kalian beli besok dan jual besok. Ini untuk teman-teman yang punya mindset jangka panjang. Karena gue paham, gak semua yang nonton ini bisa ngikutin market setiap hari. Ya mungkin kalian punya pekerjaan yang lain, ya kalian pengen aset kalian bertumbuh di kripto. Dan ini menurut gue 3 kripto yang layak untuk kalian investasikan di tahun 2024 sampai 2025 mendatang. Kita akan masuk ke pilihan pertama ya. Kalian pasti udah tahu pilihan pertama gua, raja dari segala raja ya di kripto, adalah Bitcoin. Bitcoin ini menurut gua wajib ya untuk ada di portofolio. Kenapa? Karena itu mencakup basically market kripto tuh setengahnya Bitcoin ya. Kalau kalian nggak punya Bitcoin di portofolio itu artinya kalian kurang pintar ya dan kurang teredukasi. Ada yang bilang tapi harganya udah mahal. Sekarang gua tanya, lu beli Manhattan tahun 1800 mahal nggak? Terus lu beli 1850 mahal nggak? Lu beli tahun 1900 mahal nggak Manhattan? Lu beli tahun 2000 deh sekarang, mahal nggak Manhattan? Makin mahal terus. Bitcoin itu bagaikan properti ya di atas langit yang kalian bisa transfer ke teman-teman kalian dengan sangat cepat. Cara sederhananya gitu ya. Ini adalah kotak nih, ini properti ya. Ada 21 juta koin yang dibikin ya lewat teknologi-teknologi seperti semiconductor digabungin dengan TCP/IP. Kalian tuh banyak yang nggak paham seberapa cepat teknologi itu berevolusi ya. Tahun 1900-an ya, 1905 kalau kalian lihat nih dari misalnya ada satelit yang bisa lihat itu nggak ada mobil, tapi 1915 itu udah mobil semua ya. Jadi teknologi itu bekerja sangat cepat adopsinya. Mungkin sekarang masih banyak yang teriak Bitcoin scam, 10 tahun lagi mungkin semua orang udah pakai Bitcoin. Bitcoin itu akan jadi makin berharga ketika banyak negara ya seperti misalnya Nigeria, Venezuela, El Salvador yang akhirnya currency mereka melemah dan mereka default ke currency yang lebih kuat. Ketika currency suatu negara lemah, mereka nggak mau pakai ke Argentina peso, Turkish lira. Makanya Turki itu cepat sekali adopsi Bitcoinnya hampir yang paling cepat di dunia. Kenapa? Karena mata uangnya hancur. Kita nggak berharap maksudnya di negara kita ini hancur. Tapi rata-rata ya kalau negara ini di mismanage ya, bukan negara ini doang. Semua negara di luar, Turki, Argentina, gue sebut Brazil, itu semua orang akan lari ke Bitcoin ya teman-teman. Itu mereka semua akan lari ke Bitcoin. Mereka nggak akan beli saham di negaranya, mereka nggak akan berani beli properti di negaranya. Lu datang ke Turki sekarang, lu bilang ke gue orang yang berani, misal lu kasih 100 miliar nih, dia mau beli properti, jawabannya nggak ada. Semuanya mau beli Bitcoin di sana. Lu akan lihat dari airportnya semuanya itu orang tulisannya Bitcoin. Ini adalah engineering paling canggih ya, penggabungan kriptografi public dan private key dengan teknologi semiconductor dan TCP/IP. Bitcoin juga adalah computing network terkuat di bumi ini ya. Kalau kalian gabungin server Microsoft, Apple sama Amazon, itu nggak ada apa-apanya dengan Bitcoin punya. Bitcoin itu memiliki lebih dari 700 exahash, teman-teman. Itu besar sekali dan listrik yang dipakai itu 18 gigawatt. Ini lebih besar dari yang dipakai sama semua ya kapal-kapal militer Amerika. Semua destroyer yang lu lihat, aircraft carrier itu digabungin semua. Itu pemakaian listriknya tidak sampai 18 gigawatt. Amerika itu bisa menguasai militer dunia, ya bisa tunduk semua satu dunia dengan energi kurang dari 18 gigawatt. Itu kayak 18 ya, nuklir reaktor besar yang dinyalakan 24 jam. Itu dia. Tidak ada energi sebesar itu, tidak ada computing power sebesar ini. Dan mungkin ada teman-teman yang merasa sedikit lebih pintar dari yang menciptakan ini, kalian bilang, oh nanti gimana kalau ada komputer kuantum? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang gue sering dapat nih dari teman-teman. Gimana kalau nanti ada quantum computing, nanti Bitcoin pecah ya, 10 tahun lagi ntar borong Bitcoin nggak? Jawabannya gini, kalau lu emang bisa bikin quantum computing untuk pecahin ya, encryption SHA-256 ya Bitcoin, jawabannya lu bisa pecahin bank sentral dunia. Lu kenapa nggak ke Federal Reserve aja lo hack gitu, lo ubah treasury-nya? Atau lu pencet nuklir aja dari Korea Utara. Jawabannya itu semua kan lebih gampang dilakukan dibanding ngehack Bitcoin dulu. Bitcoin adalah yang paling sulit untuk dihack. Ya, jadi kalaupun bisa, pasti bukan Bitcoin yang dihack oleh orang yang punya quantum computer ini. Dia akan hack semua bank dulu. Ini lebih gampang kan, gampang sekali hack bank. Dia ledgernya nggak distributed, satu sentralisasi. Paling hack 3 server beres bolong. Jadi Bitcoin itu akan jadi opsi terakhir untuk dihack. Dan ini bukannya orang nggak tahu bahwa komputer tuh makin canggih. Buktinya Bitcoin sekarang 700 exahash, dulu nggak 700. Jadi makin canggih quantum computing, makin canggih juga miner Bitcoin. Paham nggak kalian? Ini teknologi ya. Jadi jawabannya nggak akan bisa dipecahin. Dan sekarang kita juga lihat Bitcoin 80% tuh dipegang oleh para long term holder yang nggak pernah jual. Mereka jangka panjang. Yang pertama Bitcoin, yang kedua ya pilihan gua adalah Solana, teman-teman. Kalian mungkin lebih paham ya teknologi blockchain seperti Ethereum maupun Bitcoin. Tapi Solana ini agak beda teman-teman. Solana ini diciptakan ya kayak mobil balap. Ini diciptakan untuk cepat sekali. Kalau Ethereum kita tahu makin banyak yang pakai, makin banyak user yang pakai networknya. Yang terjadi apa? Congested dia.
Jadi fee-nya itu makin mahal, makin lambat. Gue transfer ETH waktu itu pernah sampai 2 jam teman-teman, ya 1,5 jam, 2 jam. Itu lama sekali dan harganya mahal sekali gitu, dan gue kurang suka ya konsep dia. Tadinya gue kira itu adalah store of value, ketika dia fork dan berubah jadi proof of stake, di situ gue kurang suka dengan Ethereum. Jadi makin banyak yang pakai, makin lambat transaksinya. Kalau kayak gitu, gue mendingan yang aman sekalian pakai Bitcoin aja atau bikin layer 2 di atas Bitcoin. Nah, rahasia di balik kecepatan dari Solana ini, gue bilang tadi, ini didesain kayak mobil F1, cepat sekali. Yaitu teknologi barunya bernama Proof of History. Jadi blockchain seperti Ethereum, kan dia proof of stake ya, di mana orang bisa running node-nya sendiri, ya running node-nya sendiri, dan ini saling ngomong nih node-nya untuk memverifikasi transaksi. Sedangkan Solana itu menciptakan record history yang terjadi. Jadi setiap transaksi dia nggak harus ngomong, tapi udah ada recordnya. Nah, ini proof of history-nya. Sudah pernah terjadi seperti ini, gitu. Akibatnya apa? Transaksinya itu bisa jadi paralel ya. Jadi transaksi nggak nungguin satu orang ngomong sini, notnya ngomong sini ya. Dia udah ada bukti historinya, dia bisa melakukan semua transaksi di paralel ke bawah. Nah, ini bikin Solana itu jadi pilihan semua orang, teman-teman. Di tahun 2024 ini akhirnya banyak developer ya meme coin itu banyak bikin akhirnya di Solana. Kenapa? Karena ini didesain seperti mobil balap, cepat sekali. Transaksi cepat, efisien, dan juga murah. Nah, nextnya menurut gua adalah yaitu adalah Sui. Ya, Sui ini adalah teknologi yang baru juga karena dia pakai namanya Directed Acyclic Graph ya. Atau biasa disingkatnya ya dalam pemrograman dan matematika DAG gitu. Nah, kalau tadi gue udah jelasin ya proof of history-nya Solana seperti apa, kayak lu bisa main semua gitu, bisa main semua barengan tanpa ngantri. Nah, Sui ini seperti apa? Sui itu dia bisa sortir ya. Jadi mana yang mau naik, misalnya ayunan dulu nih yang lebih gampang. Ya, jadi di AG itu ada bagannya seperti ini. Yang mau main ayunan dulu silahkan, lu main ayunan dulu, ya lu main roller coaster, main roller coaster. Tapi lebih cepat lagi ya dari yang Solana tadi. Dia bisa langsung main ulang, main ulang ya. Jadi kalau lu misalnya ngirim transaksi ke temen lu, ya itu lebih cepat diduluin dibanding smart contract yang kompleks. Jadi dia bisa mensortir antara transaksi paralel yang terjadi di dalam blockchainnya. Jadi ini lebih cepat lagi. Dan kita bisa lihat by data di sini ya, pertumbuhan Sui ya, ini by DEX volume di DeFi lama ini bertumbuhnya eksponensial, teman-teman. Dan ini banyak sekali yang akhirnya lompat dari Ethereum ke Sui. Banyak yang lompat dari blockchain-blockchain yang lebih lama ke Sui. Dan di harga 1,94 di hari video ini syuting, menurut gue masih murah ya. Dengan target masih ke $4, di margin of safety 48%. Gimana ya pembagian di portofolio setelah ada 3 koin tadi dengan margin of safety-nya masing-masing. Nah, ini menurut gue pribadi, teman-teman harus beratkan di Bitcoin sebagai jangkarnya. 70-80% tetap di Bitcoin ya, teman-teman. Kenapa? Karena tadi hitungan beta. Kalau kalian belajar modern portfolio teori, kalian pasti paham apa yang gue ngomongin di sini. Bitcoin 70-80%. Solana, misalnya lu Bitcoin 70, lu mau Solana 20, Sui-nya 10 itu boleh. Ya lu juga boleh Bitcoin-nya 80, Solana 15% dan 5%-nya Sui. Tapi kenapa kalau Sui bagus 5%? Kenapa? Karena jawabannya, dia akan run up lebih tinggi. Ya ini kan target gue konservatif. Gue kasih yang konservatif di 4. Tapi mungkin ke 10 dia. Gitu. Dan by the time dia 10 ya, portfolio weighting di portfolio kalian dia akan grow nanti 15-20%. Sama seperti posisi Solana gue. Ketika bear market kemarin, gue nggak cuma beli Bitcoin di 18.000, gue beli Solana juga ya, waktu 30. Akibatnya apa? Solana yang kecil yang gue beli sekarang jadi bobotnya besar di porto. Begitu cara bikin porto, bukan lu tambah-tambahin gitu. Karena memang portonya berjalan. Solana gue berkali-kali lipat, tapi portofolio naiknya jadi 30%. Jadi yang biasa ngomong bisa berkali-kali lipat, ya itu biasa portofolio tidak besar.